Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Ridwan. Saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai suatu objek sesuai fakta berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan. Tujuan dari teks laporan hasil observasi: yang pertama, memecahkan suatu persoalan; yang kedua, menguji hipotesis; yang ketiga, mengetahui manfaat suatu objek yang diteliti. Fungsi dari teks laporan hasil observasi: yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan; yang kedua, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi; dan yang ketiga, alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi: yang pertama, memahami isi teks; yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi; dan yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Selanjutnya ada struktur dan kaidah kebahasaan teks hasil observasi. Struktur yang pertama, deskripsi umum; yang kedua, deskripsi bagian; yang ketiga, deskripsi manfaat. Kaidah kebahasaannya: yang pertama ada kelas kata, nomina, verba, adjektiva, dan preposisi; yang kedua, kalimat definisi; yang ketiga, kalimat deskripsi; yang keempat, kalimat simpleks; dan yang terakhir, kata kompleks. Materi yang kedua adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjabarkan maksud dan tujuan. Misalnya, suatu karangan. Ciri-ciri teks eksposisi: yang pertama, bersifat informatif; yang kedua, bersifat objektif dan netral; yang ketiga, penjelasannya disertai dengan data-data yang faktual; yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan; dan yang kelima, menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, struktur teks eksposisi: yang pertama, tesis; yang kedua, argumentasi; yang ketiga, penegasan ulang. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi: yang pertama, menggunakan kata ganti atau pronominal; yang kedua, banyak menggunakan istilah yang sesuai permasalahan yang dibahas; yang ketiga, menggunakan konjungsi; yang keempat, banyak menggunakan kata sifat adjektiva; yang kelima, banyak ditemukan juga perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan; yang keenam, banyak menggunakan kalimat predikat verba. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas; yang kedua, mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan; yang ketiga, menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan kerangkanya; dan yang keempat, mengembangkan kerangka teks eksposisi dengan memperhatikan kebahasaan teks. Materi selanjutnya adalah teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengenaskan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks anekdot ditulis dengan tujuan untuk membangkitkan tawa pembaca, sebagai sarana hiburan, atau sebagai sarana untuk mengkritik. Struktur-struktur teks anekdot: yang pertama ada abstrak; yang kedua orientasi; yang ketiga krisis; yang keempat reaksi; dan yang terakhir koda. Selanjutnya, kaidah teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau; yang kedua, menggunakan kata penghubung; yang ketiga, menggunakan kata kerja; yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu; dan yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yakni kalimat pernyataan yang tidak mengharuskan dijawab. Materi selanjutnya, teks hikayat. Teks hikayat secara umum merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesusastraan Melayu Aceh. Oleh karena itu, hikayat banyak menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, hikayat mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia supaya pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama ada nilai moral, yang kedua nilai sosial, ketiga nilai agama, dan yang terakhir nilai budaya. Selanjutnya, karakteristik hikayat. Yang pertama ada anonim, yang kedua ada arkois, ketiga kesaktian, keempat statis, kelima edukatif, keenam kemustahilan, dan yang terakhir istana sentris. Selanjutnya, struktur teks hikayat.
Struktur-strukturnya ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks hikayat, yaitu ada konjungsi, kata arkais, dan majas atau gaya bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.